السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Islam sangat memberikan perhatian di kaum wanita. Sebelum Islam, kaum wanita itu tidak punya harga, tidak dinilai, tidak dihormati. Bahkan budaya Quraisy ketika mendapatkan keturunan wanita perempuan dibunuh masih hidup, dikuburkan dalam kondisi hidup masih anak-anak. Kenapa? Karena menurut Quraisy adanya keturunan perempuan memalukan. Sampai ada berita Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, ketika sering kadang-kadang dia menangis sendiri dan ditanya, kenapa engkau nangis? Dia jawab, saya ingat di masa jahiliyah membunuh anakku sendiri, saya kuburkan anakku sendiri. Tahu nggak cerita itu? Belum pernah ya? Pernah dengar nggak? Sayyidina Umar Khattab mengkuburkan anaknya sendiri di masa hidup. Sampai dia gali tanahnya, gara-gara gali tanahnya, debu dan pasir dan tanah kenanya jenggotnya Sayyidina Umar sama rambut kepalanya. Datang anaknya membersihkan wajahnya dan jenggotnya dari pasir. Dan anaknya tidak tahu mau dikuburkan. Pernah dengar cerita itu? Hah? Ada yang pernah, ada yang belum? Yang pernah angkat tangan. Angkat tangan. Banyak yang belum. Alhamdulillah kalau belum. Karena cerita itu palsu. Tidak sahih. Dan ini sering disebarkan oleh kalangan yang tertentu supaya kita menimbulkan perasaan benci Sayyidina Umar. Dan ini riwayat tidak ada sanadnya yang sahih, palsu. Tapi selain kejadian ini, memang budaya di Quraisy suka membunuh anaknya di masa hidup. Masih hidup tapi dibunuh, dikuburkan hidup-hidup. Datang Islam justru sebaliknya, memuliakan wanita dan memuliakan keluarga yang memiliki keturunan perempuan. Ada seorang datang kepada saya, doakan Syekh mendapatkan keturunan anak. Emang belum? Udah sebenarnya. Terus kenapa minta lagi? Tidak semua anakku perempuan, saya mau laki-laki. Kenapa maunya laki-laki? Kan perempuan lebih mulia. Nah, kayaknya kalau belum ada anak laki-laki, kayaknya belum sempurna ke? Saya bilang justru memiliki anak perempuan terjamin untuk orang tuanya selamat dari siksa neraka Jahannam. Anak laki belum tentu menjaminkan selamat dari siksa neraka Jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu bintan au bintaini au thalatha sampai 3 farabbahunna wa ahsana ilayhinna wa at'amahunna wa kasahunna thumma zawwajahunna, dia memelihara, dia menjaga, dia membesarkan, dia memberi makan yang halal, dia memberikan pakaian yang baik, dan dia mendidik mereka sampai dewasa, dan dia menikahkan. Ka kunna lahu hijaban minan nar, mereka akan jadi hijab yang menghalangi kita masuk neraka. Punya anak laki alhamdulillah, punya anak perempuan apa lagi?
Begitu Islam memperhatikan posisi wanita, karena di zaman jahiliyah wanita itu tidak punya nilai. Bahkan di masa di masa haid perempuan diusir dari rumah, dikeluarkan dari rumah. Ada satu rumah ditempati wanita itu karena rumah ini hanya tempat buang sampah. Karena dianggap di saat dia di saat dia haid, dianggap dia najis dan tidak boleh diam di rumah, harus diusir. Sampai selesai masa haidnya, baru boleh balik ke rumahnya. Begitu berlaku zaman jahiliyah terhadap wanita. Datang Islam, Rasulullah SAW masih memeluk istrinya walaupun di masa haidnya. Rasulullah SAW menajarkan mandi bareng sama istrinya, sambil bermain-main air bersama istrinya di kamar mandi. Wih, asik ya. Pernah nggak mandi bareng sama suami? Alhamdulillah. Sering-sering ya. Sering-sering. Nggak apa-apa, jangan sering-sering. Paling tidak niatnya meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barna Siti Aisyah ketika ada pelatihan di dalam Masjid Nabawi oleh Al-Ahbash. Mereka latihan pedang di dalam masjid. Ternyata zaman Nabi Muhammad, masjid tempat salat, masjid sekolah, masjid tempat latihan, masjid majlis masywarah, semua masjid. Dan Siti Aisyah, Rasulullah SAW berdiri di depan pintu sedang melihat dan menonton aktivitas latihan di dalam masjid. Siti Aisyah di belakang pintu. Penutup pintu hanya sebuah kain. Dan Siti Aisyah bisikin, mau melihat. Rasulullah SAW mau nonton? Ya, sini. Tapi Siti Aisyah, dia menonton tapi menaruh wajahnya di atas pahunya Nabi Muhammad SAW. Bukan dia datang dari sampingnya, tapi dia sambil sandar di atas bahunya Nabi SAW, sambil melihat, sambil bibirnya menyentuh bibirnya Nabi Muhammad SAW dan menonton. Sambil Rasulullah SAW bertanya beberapa kemudian waktu, sudah puas? Kata, belum, mau nonton lagi. Rasul biarkan nonton. Dan dia lagi, udah puas? Belum, mau nonton lagi. Apa kata Siti Aisyah? Sebenarnya saya dari tadi sudah puas menontonnya, tapi saya ingin menunjukkan betapa Nabi Muhammad mencintai aku. Sudah cukup. Cukup deh. Kelamaan kau nonton. Sudah cukup, sana. Beda akhlak ya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, yang termulia akhlaknya khairukum li ahli. Yang termulia akhlaknya laki-laki adalah yang termulia akhlaknya sama istrinya. Sambil Rasulullah SAW bersabda, wa ana khairukum li ahli, dan akulah yang termulia akhlaknya terhadap istriku.